Selamat siang dan semangat pagi di suasana siang hari ini, namun kita harus tetap semangat. Kami dari Surabaya berangkat ke Trawas dalam rangka untuk ikut andil dalam rangka meningkatkan pariwisata yang saat ini lagi lemah karena dilanda COVID-19. Oleh karena itu kami ikut menyemangati bagaimana pariwisata ini bangkit, perhotelan jalan, dan semuanya. Ayo kita bangkit berdampingan dengan pandemi COVID-19. Di hadapan saya sudah hadir Pak Yafeti Waru SH. Beliau sebagai Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu mari kita sapa dan kita akan ngobrol bersama, ngopi bareng, ngobrol pintar bersama Pak Yafeti. Halo, selamat siang Pak Yafeti. Selamat siang Bung Effendi. Ngomong-ngomong, dari kemarin ini kita berangkat ke Surabaya bersama pemuda-pemudi yang ikut acaranya Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur, ya kan? Apa saja sih yang diharapkan dengan adanya acara kemarin dan apa saja yang dilakukan? Ya, baik Pak Effendi. Pertama-tama kita berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur, yang memfasilitasi acara penguatan pembauran kebangsaan di kalangan generasi muda. Oh gitu ya? Ya, jadi dengan tema adalah penguatan pembauran kebangsaan di masa pandemi COVID. Oh gitu. Artinya bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, kita tidak boleh lemah terhadap penguatan pembauran itu sendiri. Di mana kebinekaan antara kita sesama etnis, suku yang ada di Indonesia ini harus tetap terjalin. Khususnya Jawa Timur ya? Khususnya Jawa Timur. Sebentar. Baik. Tadi berbicara masalah pembauran. Apa sih pembauran itu? Ini saya rasa teman-teman, bahkan mungkin peserta kemarin banyak yang nggak paham. Apa pembauran itu, gitu kan? Ya, baik Pak Effendi. Jadi pembauran itu adalah sesuatu interaksi. Interaksi antara semua etnis, suku dan budaya, ya, baik interaksi di dalam budaya itu sendiri, interaksi di dalam politik, interaksi di dalam pendidikan, interaksi di dalam ekonomi, interaksi di dalam dunia perdagangan, usaha atau apapun. Gitu ya? Sehingga pembauran ini adalah merupakan suatu kesatuan yang kita harus pelihara secara bersama-sama. Gitu. Nah, di mana antara suku dan etnis itu harus membaur. Jadi bukan berarti harus pisah satu sama lain, karena kita adalah NKRI. Jangan menonjolkan egonya masing-masing. Jangan aku suku Madura, suku Bali gitu, tapi harus tetap bersatu, berbaur gitu ya. Ada berapa etnis sih atau suku yang ada di Provinsi Jawa Timur ini sebetulnya? Kalau kita menghitung Pak Effendi sangat banyak sekali ya. Kurang lebih ada sekitar 300-an. Wah, banyak sekali ya. Mulai dari suku dan juga mulai dari etnis, dan juga ada golongan-golongan mulai dari India, kan, yang gabung di dalam Forum Pembauran Kebangsaan. Kalau berbicara 300 suku dan etnis itu berarti kaya kita ini kan? Luar biasa. Kaya, nah kekayaan itu harus kita maksimalkan kan begitu ya toh. Nah, di samping itu harapannya apa terhadap pemuda-pemudi ini? Jadi agar tetap tidak melepas kebinekaan itu tadi. Apa kiat-kiatnya yang dilakukan oleh FPK khususnya ya? Jadi kiat-kiat yang harus kita lakukan adalah salah satunya seperti dengan cara seperti ini, memfasilitasi para generasi muda untuk ikut bersama-sama di dalam penguatan pembauran kebangsaan ini. Kita harus membina mereka dalam hal kolaborasi di setiap agenda event apapun itu. Dan juga kita harus membina mereka dalam arti kebinekaan itu sendiri. Kenapa? Kalau tidak dimulai dari generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, calon-calon pemimpin nanti, maka akan sia-sia juga, Bang Effendi. Nah, dengan adanya acara yang kemarin difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ini sangat luar biasa. Gitu di tengah pandemi COVID ini, selalu mengedepankan juga protokol kesehatan. Tetap ya. Di ruangan harus kita jaga jarak. Minimal 1 meter, 1,5 meter. Betul. Pakai masker, kan? Cuci tangan sebelum masuk.
ya ada juga di termogan Ya. dan disiapkan oleh sanitizer ya kan untuk dibagikan secara bersama-sama sehingga pelaksanaan kemarin sangat bagus. Ya, kemarin saya sempat sih ngobrol-ngobrol dengan beberapa karyawan hotel di sini. Alhamdulillah Pak, sekarang perhotelan sudah mulai meningkat dibanding sebelumnya, sebelum era new normal ya kan. Jadi kemarin kita juga sudah ke Bondowoso kan, Kawah Ijen. Betul, ya. Ini sungguh luar biasa. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan tentunya kan begitu ya. Dari 100 peserta kemarin, kurang lebih ya 100 peserta, kira-kira materi yang bisa diterima oleh peserta berapa persen kira-kira yang memahami hal itu? Ya, saya rasa dengan adanya kemarin narasumber kita dari teman-teman Unair ya kan, dan juga dari FPK sendiri dan juga dari tim-tim lain, pemahaman yang mereka terima saya melihat dari acara saat audensi itu respon yang sangat luar biasa. Outputnya dilihat dari interaktif daripada peserta kepada narasumber, dari sisi tanya jawab, memberikan pendapat yang sangat luar biasa karena pentingnya penguatan pembauran kebangsaan itu sendiri di tengah pandemi COVID. Di samping itu bagaimana cara-cara kita mencegah penularan daripada COVID itu sendiri. Jangan menjadi suatu kluster baru di acara ini. Betul. Ini yang harus kita cegah. Bahkan saya lihat kemarin Bu Sekretaris sangat ini ya menjaga hal itu ya. Selalu mengingatkan jaga jarak. Jangan sampai terjadi. Betul. Kan Bu Sekretaris Bakesbang Pol Bu Sisil ya kan, dan juga Kabid Itbang Pak Agus ya kan, dan Kasubdit Pak Andi ya kan, atas perintah Pak Kepala Bakesbang Pol melaksanakan instruksi itu untuk tetap protokol kesehatan yang diprioritaskan. Dan saya akui memang petugas perhotelan juga sangat menjaga. Betul. Ketika kita berkerumun, kita diingatkan. Memang itu karena ini era baru kan, jadi selalu harus ada yang mengingatkan. Betul. Dia tidak sengaja, tapi ini harus diperingatkan kan begitu kan, untuk kebaikan tentunya kan. Betul, Bung Effendi. Apa kira-kira harapannya Bang Yafet dengan adanya era new normal ini dan kegiatan ini paling tidak? Ya, baik Bung Effendi. Dengan adanya new normal ini, kita harus tetap mengikuti karena dunia saat ini adalah dunia yang berubah, ya kan, yang selalu mengedepankan IT, ya kan. Betul. Kita harus bertemu dengan Zoom meeting, ya kan. Kita harus bertemu dengan V-call, komunikasi, kita rapat melalui jarak jauh, ya kan. Oleh karena itu kita harus mengikuti itu. Nah, tetapi kita juga jangan lemah. Terhadap pandemi COVID ini kita jangan terlena. Kita harus melawan. Ya kan? Bagaimana kita menguatkan dan membantu pemerintah dari pemulihan ekonomi. Menaikkan lagi pariwisata, ya kan, dan juga meningkatkan hal-hal yang positif untuk generasi muda bangsa ini. Gitu ya? Gitu Bung Effendi. Wah, bagus sekali. Luar biasa sekali nih. Sudah menguasai betul materi pembaruan tentu. Jelas. Sudah berapa tahun ini di FPK? Di FPK awalnya Pak Effendi pada tahun 2009. Ya, setelah saya menerima surat tugas dari Kepala Bakesbang Pol Provinsi Jawa Timur untuk membentuk Forum Pembauran Kebangsaan. Sehingga sampai dengan saat ini tetap eksis Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jawa Timur. Dan akhir-akhir ini perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat luar biasa, dan juga arahan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagai Dewan Pembina kita sangat luar biasa perhatiannya terhadap pembauran kebangsaan ini, Bung Effendi. Gitu ya, Bang Effet ya? Cukup ya kira-kira ya? Saya rasa cukup. Kapan-kapan kita sambung lagi. Siap, ngopi, ngobrol pintar bersama. Cak Effendi dan Bung Yafet. Terima kasih. Itulah saya dari Cak Effendi di Trawas Mojokerto. Tetap semangat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Berita 5. Semoga Berita 5 semakin eksis, jaya selalu.